mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini mau pimpin doa? Ya, silakan Septiana pimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kalian akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Biar lebih bersemangat lagi, mari sama-sama tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Halo semua. Baik, semuanya hadir. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Silakan persiapkan buku pelajarannya. Masih ingat tidak pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa? Coba Dino, tentang apa? Pokok pikiran dan hubungan antara ekosistem dalam makanan dan dari makanan. Iya, pokok pikiran dari sebuah ekosistem, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring Makanan. Nah, di dalam jaring-jaring makanan dan rantai makanan juga terdapat apa? Agar seimbang. Ada yang produsen dan ada konsumen. Hari ini kalian akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nanti setelah mempelajari ini, Ibu harap kalian dapat menganalisis pokok pikiran dan informasi penting dalam bentuk kesimpulan dalam sebuah paragraf dan dibuat dalam bentuk peta pikiran. Lalu kalian juga dapat membuat kesimpulan, lalu kalian dapat menguraikan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan di depan. Pernahkah kamu melihat kejadian ini? Pernah? Kira-kira ini kejadian apa? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Menurut kalian apa kira-kira penyebab dari kejadian ini atau peristiwa ini? Apa kira-kira? Karena faktor alami. Iya, karena faktor alami. Bisa karena faktor alami, juga bisa terjadi karena faktor ulah manusia. Tahukah kalian bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada ekosistem? Karena aktivitas manusia itu juga bisa mengubah dari keseimbangan ekosistem. Coba baca teks yang Ibu tayangkan ini. Ini adalah teks non-fiksi. Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Gunung Merapi Gunung meletus. Ini terjadi tidak? Terjadi. Nyata tidak? Nyata. Nah, silakan baca teks non-fiksi ini. Ada berapa paragraf di dalam teks? Ada 3 paragraf. Setiap paragraf pasti memiliki apa? Pokok pikiran. Nah, dari teks yang sudah kalian baca tadi, Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem? Ayo, siapa yang bisa? Ya, coba Septiana. Keseimbangan ekosistem adalah kemampuan ekosistem untuk menahan bagian perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Iya, benar sekali. Kegiatan manusia apa yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Ya, coba Disya. Penebangan dan pembakaran hutan, pemburu hewan, pemakaian pupuk buatan berlebihan, kegiatan pembuangan sampah sembarangan. Iya, kegiatan-kegiatan manusia tadi seperti penambangan pohon, pembuangan sampah secara sembarangan, pemburuan hewan liar, dan yang lainnya. Selanjutnya, mengapa beberapa jenis hewan harus dilindungi? Coba Kela. Agar kelestarian ekosistem tetap terjaga. Iya, agar kelestarian
apabila terjadinya keselarasan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan manusia. air, udara, batu, cahaya matahari itu adalah contoh komponen abiotik. Faktor perubahan keseimbangan lingkungan tadi disebabkan berapa faktor? Apa saja Tasya? Iya, faktor alami dan faktor manusia. Mau tanya, kalau faktor alaminya apa? Peristiwa yang terjadi secara alami atau bencana alam. Iya, peristiwa yang terjadi secara alami atau bencana alam itu adalah faktor alaminya. Seperti apa bencana alamnya? Letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Itu adalah contoh faktor alami. Selanjutnya faktor yang disebabkan oleh manusia apa saja? Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya tadi penebangan pohon, apalagi pembakaran hutan secara disengaja, pemburuan hewan liar, apalagi pembuangan sampah sembarangan. Coba kalian baca teks non fiksi yang judulnya Keunikan Topeng Nusantara. Di dalam teks ini menceritakan tentang apa? Topeng, keunikan dari topeng Nusantara. Apa itu tadi topeng? Coba Nesia. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Topeng juga merupakan menyimpan simbol-simbol penting yang biasa digunakan dalam upacara adat. Salah satu topeng yang digunakan dalam upacara atau tari topeng apa? Topeng dari Cirebon. Cirebon ini memiliki keunikan. Apa saja tadi keunikannya? Ada 5. Apa coba yang pertama? Coba Disya. Topeng pasti yang mewakili tahap kelahiran, lambang yang mewakili tahap anak-anak, penayang yang mewakili tahap dewasa, dewa atau bati yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, rahwana dan kelana yang mewakili nafsu yang menabrak umat manusia. Iya. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya masih sama seperti kelompok yang kemarin. Ibu akan membagikan lembar kerja. Silakan kalian tentukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf dari teks yang sudah kalian baca tadi. Lalu juga ada kalian buat dalam bentuk peta pikiran. Tentukan juga apa kesimpulan dari teks tadi. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan bacakan hasil diskusinya yang berupa peta pikiran tadi ke depan kelas. Pikiran paragraf 1. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Kesimpulan, keseimbangan lingkungan dapat terwujud jika terjadi keselarasaan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Akan kalian amati video yang ditayangkan di depan ini. Sistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Faktor alami bisa disebabkan oleh peristiwa alam yang terjadi, misal terjadinya gunung meletus, bencana. Tadi kalian sudah mengamati video yang merupakan kegiatan manusia yang dapat mengganggu atau mempengaruhi ekosistem. Kalian akan membuat suatu karya yaitu buklet tentang kegiatan manusia
alat dan bahannya. Apa saja alat dan bahannya? Ada gambar, lem, apa lagi? Gunting, kertas, HPS. Silakan dipersiapkan bahannya. Hasil buklet yang sudah kalian buat ke depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh Kaila, Kanza, Lexi, dan Cecil. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dibuat oleh kelompok 1. Perubahan keseimbangan dalam ekosistem dapat dipengaruhi oleh faktor alami dan faktor manusia. Faktor perubahan ekosistem. Faktor alami, peristiwa yang terjadi secara alami atau secara alam. Faktor manusia, kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh faktor alami, longsor, kebakaran hutan. Buklet yang sudah dibuat, bagaimana hasilnya? Bagus? Bagus. Tangan untuk kelompok 1. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini, kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Samping kalian, silakan kita akan bahas sama-sama. Jadi pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama itu kalian sudah mempelajari pokok pikiran yang ada dalam setiap paragraf. Lalu selanjutnya keseimbangan ekosistem tadi dapat terganggu akibat beberapa faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia.